Selamat pagi. Kita Beranda Kopi ada di belakang Danau Diateh. Ini adalah salah satu rahmat Tuhan dari proses vulkanik ya. Dulu ini adalah gunung dan terjadi beberapa letusan menurut para ahli. Kita bukan ngomong gunung, tapi sekarang kita ngomong tentang kopi. Di sebelah saya ada penggiat kopi, pengubah cara pandang orang tentang kopi khususnya di lembah Gumanti atau lembah Danau Diateh, danau di bawah. Pagi Pak Adi. Pagi Pak Akmal. Salam Solo Rajo. Salam. Oke, penggemar kopi bisa enggak dapat cerita awal mula kok ingin mengembangkan kopi di Solo Rajo? Padahal menurut saya sih tanahnya nggak bagus-bagus amat juga gitu lah. Awal cerita sebenarnya Pak Akmal, kopi itu adalah bagian dari kehidupan kami. Tapi memang tidak dibudidayakan, namun selalu diada. Nah, jadi saya juga waktu kecil berpikir, kenapa kita nanam kopi? Panennya susah, aromanya terkadang tidak enak. Tapi kemudian setelah saya berkuliah di Padang, saya melihat ternyata kopi itu sangat erat hubungannya dengan orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi akhirnya ada salah satu dosen kami di Fakultas Ekonomi ajak, kalian lakukan riset, kumpulkan data kopi. Akhirnya saya terjun dengan teman saya Fakultas Pertanian, teman saya Fakultas Ekonomi, dosennya dosen ekonomi juga, waktu itu beliau dekan. Kita tuh terjun tuh, lakukan data, riset seperti apa, bagaimana budidaya waktu itu, pendapatan petani waktu itu, kemudian apa pentingnya kopi ini. Dari sana akhirnya kita pikir, wah ternyata ini tidak boleh dibiarkan seperti ini saja. Kalau dibiarkan seperti ini saja, akan semakin tenggelam semuanya. Tidak akan ingat lagi, ternyata ada sisi sejarah di kopi yang kami orang Minang ini itu penting untuk dijaga dan dipelihara. Akhirnya kita bikin waktu itu Solo Project namanya. Jadi saya datangi lagi tuh beberapa petani yang kita lakukan pengisian kuesioner waktu itu. Kita yakinkan gabung dong dengan gerakan kita, termasuk juga para orang tua kami di kampung, di Ayu Dingin, Alan Panjang, Simpangan Tanjung Nampe, sampai Rawang Kadang namanya. Kita ajak, Pak, kopi kita ini kan tidak begitu menghasilkan. Secara ekonomi waktu itu nilainya rendah sekali. Penyebabnya kami juga tidak tahu apa waktu itu ya, karena kita risetnya cuma dangkal saja. Tapi bagaimana kalau sama-sama kita rubah cara kita berbudidayanya, panennya, siapa tahu dengan itu kita bisa memperbaiki rantai pemasarannya atau supply chain-nya begitu Pak. 4 orang tertarik untuk bergabung, walaupun jaraknya sangat menyebar. Jadi kami itu pusatnya Solo Project di Ayu Dingin, paling jauh itu sekitar 40 km lah dari base camp saat ini. Itu kita jemput panennya, kita datang, saya pun di kebun-kebun kopi diperbaiki lagi, kita riset di internet. Waktu itu semoga ini menjadi amal ibadah bagi beliau. Yang paling banyak menyemangati kita itu adalah blognya Cikopi dari almarhum Bapak Tony Wahid. Nah di sana kita tahu tuh akhirnya tren kopi. Ternyata ini harus diseriusin lagi nih, gitu. Seperti kata dosen saya, beliau Fakultas Ekonomi juga, Pak Siral Syarif, kalau main layang-layang itu ketika ada angin bawah, benangnya harus dilepas agar layangan kalian bisa naik tinggi. Jangan tunggu momen juga. Nah akhirnya saya kemudian katakan ke teman-teman di kampus, saya fokus di kopi dulu ya. Saya ambil BSS dulu nih, kerjain tuh kopi. Akhirnya ketika kita mengerjakan pekerjaan yang kita senangi,
kemudian di sana mewakilkan identitas kita dan kesukuan kita. Karena saya berpikir kopi yang enak itu Pak, itu akan menggambarkan kepada khalayak ramai atau orang yang mencicipinya bahwa ternyata orang yang budidayakan itu menghargai karunia Tuhan tadi. Dia menanam dengan penuh cinta kasih, memanen dengan penuh cinta kasih, kemudian mengolahnya dengan penuh cinta kasih agar menjadi kopi yang nikmat. Nah, kami ingin mengatakan ke publik pesan kami melalui kopi tadi. Akhirnya banyak kawan-kawan yang bergabung, Solok Project, kemudian mendirikan kelompok tani namanya, kelompok tani Gunung Talang. Kemudian dari kelompok tani kita berkembang menjadi koperasi Solok Rajo. Nah, menjadi koperasi ini pun banyak individu-individu kopi atau tokoh kopi nasional yang sangat berjasa ke kami. Mulai dari Mbak Mira Yudawati yang memberikan support, mulai keilmuan dan link beliau, sampai Pak Adi Tarupraceka memberikan kami dan mengajarkan kami, sampai juga tokoh-tokoh kopi Sumatera Barat lainnya seperti Alan Arthur yang waktu itu orang gila pertama yang bikin coffee shop di Padang ya. Nah, sampai akhirnya kita terus tumbuh, kemudian klinik kopi juga mensupport kita dengan datang dan memberikan semangat, memberi arahan juga. Dan tidak terasa tahun-tahun terlalui sampai sekarang. Koperasi Solok Rajo akhirnya kalau sekarang kami katakan adalah rumah bagi kopi-kopi terbaik Sumatera Barat. Dan Koperasi Solok Rajo diawali dengan Solok Project, akhirnya sudah berumur kurang lebih mungkin 11 tahun lah dengan saat ini. Oke, Padi, sejauh ini kan tadi itu pesan dari kopi yang Pak disampaikan itu kalau untuk saya udah sampai. Saya berkali-kali ke sini karena Solok Rajo. Ya, nggak lengkap kayaknya nih karena dingin. Saya tadi kan gini nih. Saya minum kopi dulu Pak Di ya. Siap Pak. Saya kasih Pak Di deh. Gelas satu. Wow, terima kasih. Ini Pak Di nih yang bikinin. Jadi ini kopi Solok Rajo. Kita cicip dulu nih. Nah, Pak Di kita lanjut. Pesan itu sudah sampai. Terus Solok Rajo sudah menjelma menurut saya jadi pendobrak spesialty Sumatera Barat, khususnya ya di Sumatera Barat. Mungkin di Indonesia juga Solok Rajo berada di tataran atas sekarang pecinta kopi kalau memang mereka sudah mencicipi. Karena mungkin juga di beranda kopi itu kan kita punya istilah Pak Ji, tidak ada dua kopi yang memiliki cita rasa yang sama. Dimanapun dia tumbuh, dia akan menciptakan rasa sendiri dan akan memberikan nuansa berbeda di setiap seruputannya lah kalau kata orang yang keren sekarang. Kita lanjut. Ketika anak muda, ya menurut saya kan di Sumatera Barat itu teman-teman Solok Rajo lah yang jadi pendobrak ya tadi. Bukan hanya sekedar bertani, di sana juga ada teknologi, ada ilmu pengetahuan, ada banyak hal. Bagaimana teman-teman Solok Rajo membangun ini, sepertinya ini udah jadi industri gitu loh. Nah, baik industri kopi sendiri, terus kemudian ekowisatanya masuk, mungkin masuk ke kafe lagi dan macam-macam lah. Terus kemudian beberapa banyak orang anak muda yang tertarik dan lapangan pekerjaan gitu lah. Setelah sampai di situ, Solok Rajo mau kemana lagi? Pak Akmal, Solok Rajo ini adalah rumah kami, ya, rumah bagi anak-anak muda yang ada di dataran tinggi Solok yang menganggap seandainya kita ingin maju, kita harus menghimpun bersama-sama potensi sosial kita. Waktu itu kami cuma belasan orang, sehingga dimensi kehidupan kopi itu cukup untuk kami mengeksplorasi, membangun identitas dan sebagainya. Berkembang jumlah anggota, berkembang semuanya.
ternyata kita semakin menyadari bahwa Solok Rajo itu ternyata bukan hanya kopi saja, tapi Solok Rajo itu adalah sebuah ekosistem yang melambangkan bagaimana kami hidup. Jadi makanya kalau di kampung saya itu Pak Kamal, sumber pendapatan kami ada 3 sebenarnya. Yang paling utama, yang paling banyak ya. Yang pertama pertanian hortikultura, yang kedua kopi, yang ketiga ternak. Nah, kemudian akhirnya kita berpikir, seandainya kita melakukan itu harus ada launchpad-nya, tempat untuk mempromosikan produknya. Ya, makanya ada ekowisata lah jadinya. Ternyata setelah ada ekowisata, semakin banyak adik-adik yang tergabung di Koperasi Solok Rajo, dan kemudian melihat bahwa passion kami ada juga di sana, tapi kami bukan di kopinya sepertinya. Passion kami ada yang di ekowisatanya, ada di industri yang lainnya, atau di ternaknya. Akhirnya itu semakin berkembang. Harapan saya, dan itu mewakili harapan kawan-kawan yang lain dan menjadi doa kami adalah bagaimana Solok Rajo ini menjadi koperasi yang terus tumbuh, terus ada hingga ratusan tahun ke depan hendaknya. Dia tidak perlu menjadi besar, dominan dan sebagainya, tapi dia menjadi payung atau menjadi rumah bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang ada di dataran tinggi Solok untuk memperjuangkan nasibnya. Ini adalah rumah ya. Terus kemudian kita masuk ke rumah kopi itu sendiri. Kalau dari sisi kopinya sendiri, terutama yang spesialtinya, apa sih keistimewaan dari kopi Solok Rajo ini? Tuhan Yang Maha Esa itu Pak Kemal mengaruniai kami kondisi tanah, mungkin tanah kita, iya sebenarnya tidak juga. Podzolik kuning merah nih, kami tepat di posisi belahan patahan semangka. Ya, jadi tanahnya itu podzolik kuning merah ya, tidak begitu subur sebenarnya. Kemudian kami dianugerahi dataran tinggi yang sebelah sananya itu langsung Samudra Hindia. Jadi udara yang segar dari laut itu berhembus langsung ke tempat kami. Sehingga udara yang segar, dataran tinggi, tanah yang unik, itu akhirnya menciptakan cita rasa kopi tempat kita itu Pak. Mungkin mirip juga dengan daerah Lintong ya. Karakter warnanya itu dia fruitinya ke arah lemon gitu ya. Fruitinya ke arah lemon. Tapi kemudian seperti kata Bapak tadi, tidak ada kopi yang sama. Walaupun varietasnya sama, tidak ada kopi yang sama. Ya. Mungkin karena gaya atau kebiasaan kita di sini berladang, kemudian kebiasaan kita atau mental kita orang Minang mungkin, sehingga kopi itu juga berbeda akhirnya. Walaupun geografis mirip, tapi mungkin dari manusia juga berbeda. Akhirnya saya merasakan Pak, kalau kawan-kawan Q grader yang lain itu mengatakan bahwa kopi kita ini fruity, manis, tapi keunikannya itu adalah terletak dari keasamannya yang lebih kompleks sekali. Itu dia. Asamnya lebih kompleks, dan begitu kita lakukan eksplorasi pasca panen nih, sekarang kan lagi tren nih Pak, eksplorasi pasca panen. Kalau dulu sekitar tahun 90-an ke bawah, orang-orang menganggap kopi itu pasca panen yang benar ini hanya A saja. Sekarang enggak, beragam. Nah, ketika dieksplorasi lagi, ternyata rasanya menjadi lebih luas lagi. Dia menjadi lebih fruity lagi. Kalau kita katakan kopi dataran tinggi Solok, terutama Solok Rajo, kalau kita fully wash, dia acidnya kompleks sekali dengan citrixnya. Kemudian kalau kita proses menjadi natural dengan fermentasi yang disesuaikan, buah tropisnya seperti nenas, aprikot juga ada. Itu muncul kuat juga. Seandainya kita jadikan giling basah yang menjadi trademarknya kopi Sumatera, wah itu enak sekali kita jadikan espresso. Nah, akhirnya
identitas cita rasa kopi ini menjadi semakin beragam, Pak. Semakin beragam. Jadi sulit akhirnya kita mengatakan kopi Solo itu rasa uniknya seperti apa, karena setiap pasca panen akan membuat rasa unik lagi. Nah, antar dulu, kita tambah lagi, nanti saya yang mendominasi minumnya. Terima kasih. Jadi Pak Akmal, ada yang menarik. Kopi Arabica di tempat saya, di Nagari Ayi Dingin, Ahlan Panjang dan sebagainya, sejauh yang saya ingat, dari saya bisa ingat, kemudian mengerjakan sendiri, ternyata kami tidak mengkonsumsi kopi tersebut. Kopi tersebut terkadang dibiarkan saja, karena jumlahnya sedikit ya, atau kemudian dipanen, dijual di pasar. Waktu itu sebelum Solo Project ada, yang dikonsumsi sebenarnya adalah kawanya, daunnya ya. Karena kalau untuk minum kopi kita lebih familiar pakai Robusta, yaitu kopi bubuk tradisional ya, yang mudah kita peroleh di pasaran. Tapi kemudian hampir selalu ada di surau-surau, di belakang surau atau di belakang rumah-rumah tua itu 3-6 pohon kopi Arabica. Nah, itu yang dikonsumsi adalah daunnya. Termasuk kakek saya, angku saya yang dari pihak ibu, dia dulu adalah labai. Nah, itu adalah minuman favoritnya. Ya, jadi ketika dunia semakin modern, orang menganggap mencari kesejahteraan hidup itu dari pendapatan finansial. Ketika Solo Project ada, terobosan yang kita lakukan adalah bagaimana kopi ini bisa menghasilkan secara ekonomi. Kalau kita berladang hortikultura, harganya fluktuatif sekali itu, Pak. Ya. Tapi kita sandingkan dengan tanaman kopi, ada juga di hamparan lain kita tanam kopi. Kopi harganya lebih stabil ya. Tapi mungkin tidak akan bisa mendapatkan jackpot tuh seperti kita nanam cabai atau bawang misalnya. Tiba-tiba harganya tinggi, kemudian kita jadi orang kaya. Ya, tapi kemudian 3 kali kemudian rugi terus. Di Sitabeng deh. Ya, tapi kopi tidak, dia akan lebih stabil setidaknya untuk uang sekolah, biaya makan dan sebagainya. Kami melihat ada ketanggungan rumah tangga tani di sana. Jadi itu akhirnya kita rekrut namanya agronomis. Itu adalah adik-adik kami yang di kampung, apakah dia tamat SMP kah, tamat SMA kah, atau tamat S1 atau D3 yang mau bergabung, kita rekrut, kemudian melakukan pendampingan ke saudara-saudara kita, dunsana kami lah yang di Ayi Dingin, di mana di sana sebenarnya bukan menunjukkan cara budidaya, karena rata-rata kami adalah petani. Kita tahu apa yang harus dilakukan agar tanaman itu menjadi bahagia, ya kan Pak? Yang dilakukan oleh agronomis sebenarnya adalah menyentuh sisi emosional mereka, mengunjungi dunsana-dunsana kita itu terus, sehingga mereka menerapkan apa yang mereka yakini, yang mereka ketahui. Karena pasti malu lah. Saya misalnya adalah salah satu anggota binaan. Kalau di 6 hari lagi agronomis datang nih, kebun kita nih masih basama ini kan, malu kita kan. Pasti kemudian akan kita rawat. Nah, sampai kemudian itu menjadi sebuah kebiasaan saja. Akhirnya kemarin terasa Pak, ketika harga hortikultura jatuh, harga kopi ini menjadi harga tergila sepanjang masa menurut saya sampai saat ini. Akhirnya itu sangat menyelamatkan, benar-benar sangat menyelamatkan. Tapi apakah kami petani ini menjadi sangat kaya karena harga meningkat ini, kemudian kami tutup mata menjual kopi mahal sehingga tidak memikirkan para roaster juga? Sebenarnya tidak, Pak. Ya, kami juga sedih ketika harga kopi ini terlalu mahal, karena kita lihat juga kawan-kawan yang di industri kopi kesulitan sehingga terkadang memudahkan barang impor masuk, ya. Tapi kemudian kami juga tidak bisa menurunkan harga karena di kampung kami, Pak, biaya hidup sudah menjadi tinggi. Upah kerja itu
naik sampai 100%. Harga pupuk yang awalnya cuma 4.000 sekarang 12.000, 3 kali naiknya. Pada akhirnya kami berpikir ternyata kita ini hidup ini sudah digariskan rezeki kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin cuma segini, walaupun ombaknya naik, tapi kita juga cuma segini, naik turun, begitulah ya. Mungkin ini menjadi sebuah pesan juga bahwa dunia kopi Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja dengan fluktuasi seperti ini, Pak. Semoga kita selamat mulai dari hulu ke hilirnya melalui ini. Banyak hal yang harus dan pengen diketahuin para penonton Beranda Kopi ya. Boleh nggak Pak Yadi? Satu kata untuk kopi apa Pak Yadi? Coba Pak Yadi lihat ke pemirsa tuh. Ketika saya diberikan kopi, yang saya katakan satu katanya adalah kopi tadi ketika kita minum mencerminkan seperti apa manusia-manusia di belakangnya. Oke, mantap. Oke, untuk episode ini kita cukupkan ini dulu ya. Ya, salam Beranda Kopi adalah tidak ada dua kopi yang sama di muka bumi, dan ikuti terus Beranda Kopi mengeksplor cita rasa kopi di kebun-kebun kopi di seluruh Indonesia. Ya, kalau bisa ke Cina juga boleh tuh, ada di Yunan. Amin. Yunan udah ada tuh. Kalau Pak Adi ikut nanti kita jalan darat ke Yunan ya. Amin. Bye-bye. Di Lembah Gumanti kita akhiri dulu. Salam kopi.